welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit X baru kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X Baru channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal X Baru. Di Ramal X Baru kali ini saya akan melanjutkan video-video yang kemarin ya. Jadi di video yang kemarin sudah ada 3 video ya yang mengulas setiap zodiak ya. Jadi setiap video ada 3 zodiak yang akan saya ramal, akan saya baca kira-kira asmaranya seperti apa untuk bulan Agustus tahun 2020. Nah, jadi ini adalah video yang keempat ya. Jadi berarti saat ini adalah zodiak yang terakhir ya. Ada 3 zodiak juga, yaitu ada Capricorn, ada Aquarius, dan juga ada Pisces ya. Jadi yang kalian yang kira-kira zodiaknya tadi, tonton terus video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian nggak ketinggalan. Oke, jadi sebelum kita masuk di Ramal X Baru pada kesempatan kali ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit X Baru channel apabila ada video-video terbaru nih, mungkin dari Horror Mania, atau mungkin dari Ramal X Baru, atau mungkin dari Magic, atau mungkin juga dari vlog. Oke, jadi video-video dari Adit X Baru banyak kontennya, jadi jangan sampai ketinggalan. Dari subscribe sudah dibunyikan loncengnya, langsung saja kita akan mulai Ramal X Baru pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan 1 deck kartu tarot ya. Dan di kartu yang pertama ini nanti akan mewakili zodiak Capricorn. Yang zodiaknya Capricorn, tonton, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai di skip-skip. Seperti biasa, sebelum saya ambil kartunya, saya akan mengacak yang terlebih dahulu. Dan jangan lupa buat kalian yang baru saja bergabung dan kira-kira ingin ramal secara langsung oleh saya, bisa langsung hubungi saya melalui Instagram saya di @aditx_xbaru. Oke, jadi langsung saja DM di Instagram saya tadi itu. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Atau mungkin kalian ingin request kira-kira artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau ini gratis, tulis saja di kolom komentar artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya. Tulis di kolom komentar, sertakan juga alasannya. Atau mungkin kira-kira contoh nih, tolong diramal tentang Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Oke, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sudah cukup. Saya akan ambil kartu yang pertama untuk Capricorn. Ya, ini dia kartu yang pertama untuk Capricorn. Oke, di sini untuk Capricorn saya melihat asmara kamu saat ini ada yang diam-diam suka sama kamu nih. Oke, jadi sepertinya ada yang diam-diam suka sama kamu, ada yang diam-diam memperhatikan kamu. Jadi kamu harus bisa lebih peka lagi. Kira-kira siapa sih yang saat ini mungkin sedang dekat dengan kamu, sedang PDKT sama kamu ya? Kira-kira ada nggak? Atau mungkin kamu yang nggak terasa, atau mungkin kamu yang belum merasa. Jadi kamu harus bisa lebih peka lagi. Apabila memang ada, itu mungkin adalah seseorang yang memang yang serius sama kamu ya. Namun apabila ada beberapa orang yang mungkin memang kamu sudah merasa nih, kamu sendiri sudah merasa bahwa orang ini memang sedang dekat dengan saya, sedang dekat akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini mungkin memang sering menghubungi, sering ya chattingan, atau mungkin sering ketemu bahkan, itu bisa jadi adalah orang yang memang serius sama kamu. Namun apabila ada beberapa, kamu harus bisa lebih selektif. Oke, jadi jangan sampai kamu salah pilih nih. Apabila memang ada seseorang yang mungkin sudah pas di hati kamu harus bisa memberikan respon yang bagus. Jadi jangan sampai ada orang yang memang sudah berniat serius sama kamu sendiri malah kurang memperhatikan,
dan juga mungkin kamu sendiri jadi masih jual mahal. Oke, apabila kamu memang sama-sama menyukainya, ya udah, kamu beri respon yang positif supaya dia juga tahu harus seperti apa selanjutnya. Namun apabila memang kamu tidak menyukai, atau mungkin memang kamu sudah merasa bahwa dia memang orang yang cukup dianggap sebagai teman, bisa jadi posisi kamu sudah memiliki kekasih ya, kamu sudah memiliki pendamping, sudah memiliki pacar, namun ada seseorang yang menyukai kamu. Kamu bisa dalam tanda kutip menolaknya secara halus. Menolak secara halus dalam arti ya bisa sebagai teman, oke? Namun ya sebagai teman yang biasa ya. Jadi jangan, kamu juga nggak boleh kemudian memberikan sebuah harapan yang palsu. Apabila kamu memang sudah memiliki seseorang, kamu harus bisa mempertegas bahwa orang yang memang saat ini sedang mengintai atau mungkin sedang mendekati kamu itu juga bisa lebih tahu ya posisinya saat ini. Memang kamu memang sudah ada yang punya, oke? Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip sudah ada yang punya, sudah ada pacar ya. Jadi kamu harus konsekuen dengan pasangan kamu saat ini. Apabila memang ada yang menyukai kamu dan kamu tahu, kamu bisa segera memberikan kepastian atau memberikan, ya bisa dibilang jawaban juga ya, kalau kamu memang saat ini sudah ada seseorang yang ada di hati kamu dan kita lebih baik berteman saja. Itu apabila kamu sudah memiliki pasangan. Namun apabila kamu belum memiliki pasangan, saya lihat bahwa seseorang yang saat ini sedang mendekati kamu adalah seseorang yang cukup pantas untuk bisa kamu telusuri kira-kira dia itu memang ingin serius atau memang hanya sebatas teman. Oke, jadi di sini bisa menarik kesimpulan bahwa asmara kamu di bulan Agustus 2020 ini akan cukup membuat kamu bingung karena akan ada pilihan yang harus kamu ambil. Oke, jadi apapun pilihan yang harus kamu ambil, harus segera kamu tentukan, dan semoga pilihan yang kamu ambil adalah pilihan terbaik untuk kamu dan pihak yang lain. Selanjutnya untuk Aquarius. Kartu yang keluar untuk Aquarius. Ini dia. Oke, di sini saya melihat untuk Aquarius saat ini kamu hampir sama dengan kartu yang pertama tadi. Namun di sini yang membedakan adalah saat ini kamu sedang dihadapkan oleh pilihan, oke? Oleh pilihan yang cukup berat, dimana kamu saat ini harus memilih sesuatu atau mungkin hal yang berhubungan atau mungkin bisa dibilang sesuatu yang penting di hubungan kamu atau mungkin di asmara kamu ya. Apabila kamu sudah merasa bahwa kamu saat ini memilih seseorang yang tepat, kamu masih dihadapkan pilihan di mana kamu harus memilih kira-kira hubungan kamu mau dilanjutkan seperti apa, atau mungkin kira-kira hubungan kamu mau dibawa kemana ya. Jadi di sini saya melihat bahwa pasangan kamu memang sedang bahagia dengan kamu, namun ada sesuatu yang mengganjal, dimana sepertinya dia saat ini masih mengharapkan atau menunggu keputusan yang mungkin saat ini sedang dia tunggu ya. Dan di masa-masa yang lalu dia sempat mengutarakan sesuatu, mempertanyakan sesuatu juga kepada kamu, namun kamu belum bisa memberikan kepastian dan belum memberikan jawaban yang pas untuk pertanyaannya. Oke, jadi apabila memang ada dan apabila kamu sempat lupa ya, ingat-ingatlah kira-kira ada nggak sih yang seperti itu. Apabila ada ya, kamu harus bisa segera mengambil keputusan dan memberikan jawaban. Jadi jangan sampai dia itu menunggu terlalu lama. Oke, kalau menunggu terlalu lama, takutnya akan ada
akan ada perubahan di mana mungkin dia juga berpikir kira-kira kamu itu pantas nggak sih diperjuangkan, kenapa kok belum ada kepastian yang konkret dari hubungan kamu sama si dia. Oke, jadi kamu harus bisa segera untuk memberikan keputusan yang bijak, keputusan yang bisa menguntungkan semua orang ya, semua pihak juga ya, antara kamu sama dia ya. Jadi sama-sama enak gitu ya, biar sama-sama enak, biar sama-sama nyaman. Baiknya seperti apa harus segera diputuskan. Namun di sini saya melihat sebenarnya hubungan kamu sama si dia itu cukup baik, namun ada sesuatu yang mengganjal dan harus segera diputuskan. Oke, jadi apabila ada yang seperti itu, merasa seperti itu ya, kamu sendiri juga harus bisa segera mengutarakan dan juga bisa membicarakan dengan pasangan kamu kira-kira baiknya seperti apa, harus segera diputuskan dan dicari jalan keluarnya seperti apa, kira-kira keputusan itu baik buruknya itu seperti apa. Jadi ya setiap keputusan kan ada konsekuensi yang harus diterima, jadi kamu harus bisa pintar-pintar memilih dan juga mengambil keputusan. Kartu yang terakhir untuk Pisces. Kemudian kartu yang keluar untuk Pisces. Oke, di sini saya melihat untuk Pisces, asmara kamu saat ini sedang cukup ada beberapa masalah ya. Jadi mau bilang cukup banyak masalah, tapi ya agak-agak gimana gitu ya. Tidak ingin membebani pikiran kalian. Namun masalah yang saat ini sedang kamu alami sebenarnya bisa saja segera kamu selesaikan. Bisa saja segera kamu selesaikan apabila kamu bisa langsung menemui orangnya atau menemui sumber. Oke, jadi jangan cuma diem aja, jangan merasa kalau kamu pura-pura ngalah ya, merasa dirimu diam itu adalah yang terbaik, diam itu adalah sesuatu yang kira-kira saat ini adalah yang tepat. Itu malah sesuatu yang tidak pas ya, karena apabila ada masalah kamu juga harus segera menyelesaikan. Baiknya harus segera diselesaikan. Apabila kamu hanya diam dan menghindar, itu malah akan membuat masalah kamu semakin besar ya. Jadi di sini saya melihat bahwa sebenarnya awal dari masalah kamu dengan si dia itu adalah dari masalah yang kecil, namun karena didiamkan dan hanya sebatas oh ya cuman masalah gini, oke diemin aja. Nah, jadi karena kamu diemin aja, itu masalah jadi semakin membesar, jadi ya menimbulkan masalah-masalah yang lain. Oke, jadi sebenarnya kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan secepat-cepatnya, dengan ya tidak butuh waktu lama, namun kamu sendiri malah mengulur waktu supaya kamu itu merasa terhindar. Oke, merasa terhindar, dan itu adalah hal yang cukup fatal. Jadi kamu jangan sampai terlalu banyak mengulur waktu ya. Jadi baiknya kamu harus segera menemui, segera menyelesaikan kira-kira baiknya seperti apa, masalahnya bisa terselesaikan dan kalian bisa kembali menjadi pasangan yang serasi, pasangan yang mesra lagi. Oke, jadi jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan malah membuat hubungan kalian menjadi semakin renggang. Oke, jadi jangan sampai seperti itu. Yang tadi 3 zodiak sudah saya bacakan. Semoga teman-teman yang berzodiak Capricorn, Aquarius, dan Pisces bisa mendapat pelajaran. Apabila ada yang positif silahkan diambil, apabila ada yang negatif ya silahkan dibuang saja. Dan ingat, ini hanya sebatas ramalan, ini hanya sebatas prediksi, karena manusia hanya bisa berusaha dan bisa berdoa. Apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, saya Adit Exporo mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.